warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Denny dari mahasiswa Latansa, kelas semester 6 akuntansi sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit kepada orang yang belum paham tentang audit. Di sini ada ibu saya dan di sebelahnya itu ada sepupu saya. Di sini saya akan menjelaskannya kepada mereka berdua tentang apa itu audit, kegunaannya apa, fungsinya apa untuk perusahaan. Kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit. Jadi menurut saya atau menurut para ahli di sini adalah auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan bukti pendukungnya dengan tujuan untuk mendapatkan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal penting dari pengertian tersebut yang perlu dibahas. Nah, di sini adalah proses yang sistematik. Jadi proses auditing merupakan rangkaian proses yang terarah, terstruktur dan terorganisir. Jadi setiap prosedur dalam auditing memiliki tujuan yang jelas. Nah, jadi tujuannya itu untuk apa? Jadi harus jelas tujuan seorang auditor itu mengaudit perusahaan itu, tujuannya itu harus jelas dan dilakukan dengan sistematis. Jadi sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Setuju. Terus di sini menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif. Jadi penekanan pada elemen ini adalah objektivitas. Jadi dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit, seorang auditor itu harus netral. Harus netral, tidak berpihak kepada satu pihak doang. Jadi harus netral dan mengungkapkan fakta apa adanya. Jadi harus jujur seorang auditor itu. Nah, dan setelah seorang auditor itu mengaudit perusahaan, maka hasilnya itu akan disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan hasil laporannya tersebut. Di sini ada investor. Jadi seorang hasil audit itu penting untuk seorang investor karena seorang investor itu tahu gitu laporan keuangan perusahaan tersebut baik-baik aja. Jadi untuk meyakinkan seorang investor. Terus di sini untuk pihak bank juga. Jadi seorang perusahaan itu jika ingin meminjam uang ke pihak bank, jadi si pihak banknya itu harus tahu laporan keuangannya itu baik atau tidak. Jadi maka harus ada namanya audit, audit laporan keuangan. Untuk pemegang saham, jadi perusahaan kan ada orang yang memegang sahamnya tuh. Setiap perusahaan itu pasti adalah yang mempunyai saham di situ gitu. Jadi fungsinya itu untuk meyakinkan si pemegang saham tersebut juga bahwa si perusahaan itu emang benar-benar kondisinya masih baik atau sudah menurun atau gimana gitu. Dan untuk pihak manajemen juga. Bahkan di sini untuk masyarakat publik juga harus tahu gitu si keadaan kondisi keuangan tersebut, keuangan perusahaan tersebut. Jadi gimana penjelasan tentang pengertian audit sama Denny itu jelas atau tidak? Nah, coba Denny tanya nih. Ibu dulu, Ibu. Nah, lu serian gak? Terus nah, jadi menurut Ibu setelah Denny jelaskan audit itu apa? Auditing adalah pemeriksaan keuangan. Nah, jadi menurut Ibu adalah auditing itu adalah pemeriksaan keuangan. Nah, terus kalau menurut Puput sendiri gimana laporan keuangan itu? Auditing itu adalah pemeriksaan kepada hasil laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi sudah jelas ya di sini. Auditing itu adalah pemeriksaan keuangan secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan
untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Nah, di sini ada apa? Nah, di sini ada, berdasarkan ada pengelompokan nih, pengelompokan tentang audit. Berdasarkan kelompok atau pelaksanaan audit, maka jenis audit dibagi menjadi 4. Jadi audit itu dibagi lagi menjadi 4. Di sini ada namanya auditor ekstern. Nah, auditor ekstern ini besar sih. Nah, auditor ekstern ini atau independen bekerja untuk kantor akuntan publik yang statusnya di luar struktur perusahaan. Nah, struktur perusahaan yang mereka audit. Umumnya auditor ekstern ini menghasilkan laporan dan finansial audit. Jadi auditor ekstern itu perusahaan maksudnya di luar struktur perusahaan. Dia khusus untuk benar-benar untuk mengaudit suatu perusahaan. Contohnya gini, seorang perusahaan ingin meminjam bank nih, ingin minjam uang ke bank. Jadi kan harus keuangan itu harus diperiksa. Nggak mungkin kan diperiksa oleh auditor intern kan nggak mungkin. Jadi masa diperiksa oleh perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut itu harus mempunyai pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya itu adalah auditor ekstern yang disewa dan untuk mengauditor perusahaannya. Sebagai saksi, bisa dibilang saksi. Nah, sebagai gitu ya Bu ya, betul nggak? Betul itu Bu. Bu mah seri-seri baik. Benar mah gitu Bu. Auditor keuangan itu adalah untuk memeriksa laporan keuangan aja lah. Nah, di sini auditor ekstern ya udah jelas ya. Di sini adalah auditor ekstern independen bekerja untuk kantor akuntan publik. Jadi contohnya kita sebuah perusahaan itu menyewa pihak ketiga untuk memeriksa laporan keuangan perusahaannya. Terus di sini ada yang kedua itu adalah auditor intern. Nah, auditor intern adalah bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Laporan audit manajemen umumnya berguna bagi manajemen perusahaan yang diaudit. Oleh karena itu, tugas internal auditor biasanya adalah audit manajemen yang termasuk jenis compliance audit. Nah, jadi auditor intern itu auditor khusus dipekerjakan di perusahaan tersebut. Nah, jadi agar perusahaan tersebut maju dan tidak merugi, maka setiap perusahaan itu wajib memiliki auditor intern. Jadi untuk itu fungsinya itu untuk mengevaluasi laporan keuangan, ya, laporan keuangan itu bagus atau tidak, benar atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan laporan keuangan kayak gitu. Jadi auditor intern itu ya orang yang dipekerjakan di perusahaan tersebut untuk mengaudit agar tidak terjadi kecurangan dalam kan banyak kan yang korupsi, untuk mencegah hal-hal yang tidak baik di sebuah perusahaan. Nah, di sini yang ketiga itu adalah auditor pajak. Nah, auditor pajak bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan wajib pajak yang diaudit terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku. Jadi auditor pajak itu khusus untuk memeriksa tentang perpajakan, tentang pajak. Nah, di sini ada auditor pemerintah. Tugas auditor pemerintah adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah. Di samping itu, audit juga dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi operasi program dan penggunaan barang milik pemerintah. Jadi auditor pemerintah ini khusus untuk instansi pemerintah ya. Dan nah di sini gimana, paham gak dari empat kelompok audit tadi? Jenis apa namanya tadi ya? Kelompok audit, jenis audit dibagi menjadi 4 menurut kelompok dan pelaksananya. Jadi semoga apa yang ini disampaikan bisa dimengerti ya Bu ya. Gimana Bu? Nah, jadi
Untuk selanjutnya di sini ada manfaat. Nah, manfaat dari kita mengaudit itu. Nah, Bu, manfaatnya nih. Jadi Ibu membuka perusahaan gede ya, perusahaan PT Baso kan Ibu jualan bakso. Jadi kalau ingin tahu, jadi seorang seorang apa? Yang di atas itu kepala, bukan manajer apa? Yang memiliki perusahaan disebut sebutan sih, sebut nama, wah dia mah manajer gitu. Ibu kan sebagai manajer ya, manajer PT Baso gitu kan. Jadi untuk ingin tahu apa laporan keuangannya itu bagus atau tidaknya, jadi maka dilakukan yang namanya audit agar kita tahu keadaan keuangan itu, hasil laporannya itu bagus, baik atau tidak, ada kecurangan atau tidak dari pekerja-pekerja Ibu. Nah, kalau bahasanya mulai dihitung bahasa berapa. Tapi bukti penjualannya, nah bukti keuangannya, yuk keuntungannya di laporan keuangannya, keuntungannya 10 juta, tapi ayah duitnya cuma 1 juta, dari mana itu sesana. Nah, gitu jadinya. Terus di sini adalah manfaat audit ya di sini. Untuk pihak yang diaudit di sini adalah manfaat untuk pihak yang diaudit menambah integritas laporan keuangannya sehingga laporan tersebut bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar. Seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah dan lain-lain. Tadi udah dijelaskan kan di pengertian di awal itu. Jadi manfaat audit itu untuk informasi informasi untuk pemegang saham. Nah, jadi kreditor, pemerintah dan lain-lainnya. Di sini memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya untuk menyiapkan surat pemberitahuan pajak yang diserahkan kepada pemerintah. Itu manfaatnya untuk pihak-pihak yang diauditnya. Terus untuk yang bagi anggota dunia usaha nih, bagi manfaat bagi anggota lain dalam dunia usaha di sini adalah memberikan dasar yang lebih meyakinkan pada kreditur atau para rekanan untuk mengambil keputusan pemberian kredit. Di sini adalah untuk meyakinkan pihak bank, berarti kan berarti sebuah perusahaan itu ingin meminjam uang ke bank dan untuk meyakinkan bahwa pantas nggak tuh si perusahaan tersebut diberikan pinjaman. Di sini memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim atas kerugian yang diasuransikannya. Terus untuk selanjutnya memberikan dasar yang terpercaya kepada para investor dan calon investor untuk menilai prestasi investasi dan kepengurusan manajemennya. Nah, jadi untuk para investor juga untuk sangat penting agar tahu gitu kalau kita ingin invest kepada perusahaan itu bahwa keadaannya itu keuangan perusahaan itu aja. Ya baik-baik aja atau tidak, terus nanti ke jangka panjangnya itu kayak gimana, rugi mau bakal bangkrut atau tidaknya. Jadi sangat penting sih untuk perusahaan itu diaudit itu fungsinya ya, manfaat dalam fungsinya ya kayak gini gitu. Dan untuk yang biar gak terjadi kecurangan ya, jadi contohnya kayak korupsi atau penyelewengan uang atau penyelewengan data-data. Jadi audit itu juga sangat penting bagi perusahaan tersebut untuk mengetahui di perusahaan tersebut itu para pekerjanya itu bermasalah atau tidak gitu, ada korupsi atau tidak. Nah, jadi itulah tentang audit itu. Jadi semoga bisa dipahami ya Bu ya. Ngerti nggak Bu? Ibu masih sorry baik. Nah, semoga buat gimana ngerti tak paham tentang audit. Jadi audit itu untuk memastikan keadaan keuangan suatu perusahaan baik-baik aja. Misalkan contoh mencegah korupsi. Terus bisa meyakinkan ke pihak lain bahwa keadaan suatu keuangan perusahaan tersebut baik-baik aja. Nah gitu, jadi sangat penting nih audit itu di sebuah perusahaan, apalagi di instansi pemerintah kan. Kita bisa tahu
ada korupsi atau tidaknya, laporan keuangan yang baik atau tidaknya, ya kita melalui audit ini gitu. Jadi itu fungsi dari sebuah audit itu. Mungkin itu aja yang bisa Denny sampaikan nih kepada Ibu dan Puput nih. Semoga bisa dipahami dan dimengerti apa itu audit, fungsinya audit. Nanti walaupun nanti ketemu nih sama orang ditanya tentang audit, ya gitu yang Denny jelaskan gitu. Jadi semoga bermanfaat. Jadi nanti hasil video ini bakal diupload ke YouTube. Denny minta izin nih, boleh atau tidak nanti untuk tugas apa tuh, untuk memenuhi tugas gitu. Semoga gimana Ibu? Boleh enggak? Lo numpang ke iya ya, nomor Deden atau. Jadi bolehnya nanti bakal diupload ke YouTube. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk yang melihatnya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.